Selamat datang di tutorial Raisa. Pada video kali ini, kita akan belajar bagaimana cara memasang dan mengkonfigurasi pembuka pintu Raisa Autodoor. Sebelum mulai, mari kita lihat isi dari kotak paket pembuka pintu Raisa Autodoor. Di dalam kotak paket, kita akan mendapatkan satu buah pembuka pintu Raisa Autodoor, satu buah obeng, satu buah antena, satu papan akrilik, satu set skrup, dan satu buah kabel power. Mari kita lihat bagaimana cara memasang pembuka pintu Raisa Autodoor pada pintu Anda. Pertama, letakkan akrilik pada ujung daun pintu di sisi yang akan dipasang pembuka pintu Raisa Autodoor. Pastikan pembuka pintu dalam keadaan nonaktif. Untuk mengubah dari aktif ke nonaktif, tarik tombol mode dan putar berlawanan arah jarum jam. Kemudian, letakkan pembuka pintu di atas akrilik. Siapkan skrup, kemudian pasang pada masing-masing lubang skrup. Anda bisa menggunakan obeng dari paket apabila tidak memiliki bor. Pasang antena pada sisi kanan pembuka pintu. Pemasangan selesai, jangan lupa untuk mengambil akrilik yang masih berada di bawah pembuka pintu. Konfigurasi. Konfigurasi ini dilakukan apabila Anda ingin mengubah setting pada pembuka pintu, seperti koneksi Wi-Fi dan alamat IP. Sebelumnya, pastikan pembuka pintu tidak terhubung dengan sumber listrik. Kemudian yang pertama, buka penutup interface. Selanjutnya, siapkan kabel USB. Sambungkan micro USB ke dalam port pada pembuka pintu dan USB pada laptop base station. Buka software Raisa Pintu Configuration pada base station. Setelah muncul jendela Raisa Pintu, scan port, kemudian pilih port yang terdeteksi. Sambungkan dengan klik tombol connect, kemudian status akan berubah dari disconnected menjadi connected. Klik tombol read config, maka konfigurasi pembuka pintu saat ini akan terbaca. Sambungkan base station dengan Wi-Fi yang diinginkan. Dalam tutorial ini, kami menggunakan Wi-Fi dengan SSID baru Nastra. Isi kolom SSID sesuai dengan nama Wi-Fi yang diinginkan. Isikan password Wi-Fi Anda ke dalam kolom password. Masukkan IP yang akan Anda gunakan sebagai alamat IP pembuka pintu. Masukkan juga gateway dan netmask jaringan Anda. Jika sudah selesai, klik tombol Write Config untuk menyimpan perubahan ke pembuka pintu. Untuk mengecek apakah konfigurasi telah tersimpan, disconnect laptop dengan pembuka pintu dengan menekan tombol Disconnect. Klik tombol Clear untuk menghapus pembacaan data sebelumnya, kemudian klik Connect untuk menyambungkan kembali. Klik tombol Read Config. Jika data hasil pembacaan sesuai dengan konfigurasi yang Anda isikan, maka konfigurasi berhasil disimpan. Untuk mengecek apakah pembuka pintu sudah terhubung dalam jaringan Anda, buka command prompt, lalu ping alamat IP pembuka pintu yang telah Anda masukkan. Jika mendapat reply, maka pembuka pintu telah terhubung dengan jaringan Anda. Setelah selesai, lepas kabel USB dari laptop base station dan pembuka pintu. Kemudian, pasang kembali penutup interface. Agar pembuka pintu dapat dioperasikan, pasang kabel power. Aktifkan pembuka pintu dengan memutar knob searah jarum jam. Ambil laptop base station, kemudian buka aplikasi Raisa Base Station.
Anda bisa menggunakan akun yang telah Anda buat. Pada tutorial kali ini, kita akan menggunakan login sebagai guest. Selanjutnya, buka setting dan klik auto door setting. Panel bagian kiri menunjukkan daftar pembuka pintu yang telah Anda simpan. Untuk menambahkan, klik tambah pintu. Maka akan muncul daftar pintu baru dengan informasi default. Beri nama pintu yang informatif sesuai dengan kebutuhan Anda. Contohnya, pintu IGD. Pilih jenis pintu dan cara membuka pintu sesuai dengan penempatan pembuka pintu Anda. Isikan alamat IP pembuka pintu Anda pada kolom IP. Kemudian simpan. Dan data berhasil disimpan. Untuk mencobanya, klik tombol auto door pada menu bar di sebelah kiri. Akan muncul jendela browser yang menampilkan laman Raisa Auto Door. Semua pintu yang masuk di daftar pintu Anda akan muncul pada halaman tersebut. Tekan open untuk membuka pintu dan close untuk menutup pintu. Raisa Auto Door juga memiliki fitur tuning agar Anda dapat menyesuaikan interval membuka pintu, kecepatan, dan sensitivitas sesuai dengan karakteristik pintu Anda. Berikut sedikit penjelasan tentang pengaturan yang dapat Anda lakukan. Yang pertama adalah interval membuka pintu. Hal ini berkaitan dengan lebar bukaan pintu atau sudut pembukaan pintu. Semakin besar nilainya, sudut bukaan akan semakin besar. Yang kedua adalah kecepatan. Kecepatan di sini merupakan kecepatan pergerakan pintu. Semakin besar kecepatan, pintu akan membuka dan menutup dengan lebih cepat. Dan yang terakhir adalah sensitivitas. Sensitivitas berhubungan dengan seberapa sensitif pembuka pintu akan memutuskan untuk berhenti ketika terdapat hambatan. Semakin besar nilainya, pembuka pintu akan semakin sensitif, yang artinya pintu akan langsung berhenti ketika menemui penghambat. Semakin kecil nilainya, pembuka pintu akan berusaha melanjutkan geraknya dalam batas tertentu. Kita akan melihat bagaimana jika interval kita turunkan. Setelah kita simpan, kita buka kembali halaman web Raisa Auto Door. Jangan lupa untuk merefresh halaman. Klik open, maka lebar pembuka pintu akan berkurang dari sebelumnya. Anda dapat mengubah pengaturan ini sesuai dengan preferensi Anda. Selamat mencoba! Demikian tutorial Raisa Auto Door. Terima kasih telah menonton video ini.